Keluhan masyarakat mayoritas petani di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap ada solusi atas masalah pemanfaatan air dari Pegunungan Muria dengan pembagian secara adil dan merata agar petani tetap bisa bercocok tanam. Salah satunya adalah Sutikno, petani gurem asal Desa Kajar yang berniat akan terus menyuarakan Save Air Muria. Pasalnya sejak ada eksploitasi air di Pegunungan Muria secara besar-besaran, untuk kepentingan bisnis melalui tangki-tangki air yang dijual, sektor pertanian terkena dampaknya, karena petani tidak bisa menanam seperti biasanya. Sutikno menerangkan sebelum ada praktek penjualan air melalui tangki-tangki, dirinya bisa menanam hingga 3 kali musim tanam, namun saat ini untuk bisa menanam pada musim tanam ketiga harus mengandalkan air hujan, sedangkan dari air yang bersumber dari pegunungan sudah tidak bisa diharapkan. Disampaikan Pak Sutik. Iya, itu ini pertama memang kita itu klarifikasi adanya rencana penambahan ABT yang ada di desa kami, Desa Kajar. Yang kedua, menanyakan sampai di mana tindak lanjut PUPR mengenai kesepakatan yang dibuat tim dari provinsi pada tahun 2020 yang di situ ditandatangani dari beberapa instalasi pemerintah, khususnya dari Pemprov, mengenai penataan sumber mata air permukaan yang ada di desa kami untuk masyarakat, ya, biar berkeadilan sosial. Nah, itu sampai di mana tindak lanjut dari PUPR, karena PUPR juga ikut tanda tangan di situ, kan? Nah, yang kenapa kami sampai menanyakan hal tersebut, dikarenakan yang disepakati itu akan tetapi yang keluar kok ABT, sedangkan Artinya itu penataan air permukaan. ya, yang dulu disepakati dari tim Pemprov itu kan penataan air permukaan untuk warga. Nah, biar merata, tidak ada yang menguasai, semua bisa memanfaatkan secara berkeadilan sosial, kan? Nah, tapi itu malah vakum 2020 sampai 2024 tidak ada kejelasan sampai sekarang, bahkan malah yang keluar tiba-tiba ABT. Sedangkan kita semua tahu mengenai ABT, apalagi di suatu wilayah yang sumber mata air permukaan itu cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi kenapa kok ABT? Ya, keterangan dari BBWS pada tahun sebelumnya itu sudah jelas mengenai ABT. Nah, makanya itu kami masyarakat segera mengklarifikasi masalah itu. Dan keterkaitan ABT yang sudah ada di Dukuh Watu Rumpang dan ini baru buat lagi di Dukuh Beranggen, itu juga kita tanya mengenai proses perizinannya, apakah sudah ada izin, apakah belum. Kalau sudah ada izin, benarkah itu sesuai aturan mekanisme dengan kajian yang mendetail, dalam arti tidak miskin kajian dari beberapa pihak. Dan yang kedua, seandainya itu belum ada izin, kenapa itu sudah dibuat? Sedangkan untuk penataan air ini, sebelum tim dari Pemprov itu membuat kesepakatan yang ditandatangani, sebelumnya kan ada kronologi ke lapangan dari tim-tim sebelumnya. Mereka sudah tahu di lapangan bagaimana realita yang ada di lapangan, sehingga mereka ini sepakat karena sebelumnya sudah mengkaji dan bertindak. Jadi itu atas dasar yang kami sebut tadi, yang akan kita audiensi besok pada hari Selasa. Dan tuntutan kami selaku masyarakat meminta dengan tegas agar PUPR segera menindaklanjuti hal itu, khususnya mengenai penataan sumber mata air permukaan, biar nanti air minum itu cukup sesuai kebutuhan, tidak lagi sesuai keinginan, tidak ada penguasaan, memutus eksploitasi air yang dijual secara ilegal, dan harapan kelebihan air itu kembali ke sungai seperti apa yang saya sampaikan surat pada Gubernur pada tahun 2020.
Hingga berita ini tayang, masih membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Tim Media Indonesia Maju melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.